Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 14 Oktober 2025. Pertama, Presiden Donald Trump geser dari podium dekati Presiden Prabowo hingga pemimpin dunia tepuk tangan. Selanjutnya, pengusaha berbondong-bondong temui Menteri Keuangan Purbaya, curhat iklim investasi sedang tidak bagus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyapa seluruh pemimpin dunia yang hadir di konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir Senin 13 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Presiden Trump menyapa Presiden Prabowo sebagai sosok yang hebat. Pujian itu disampaikan Trump karena Prabowo gencar sekali mengemukakan perdamaian Palestina-Israel. Trump juga menyebut Prabowo sebagai tokoh Indonesia yang luar biasa hingga disambut tepuk tangan dari pemimpin dunia. Who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. I would like to thank my very dear brother, Sheikh Tamim. He's Akhal Shakik, who has really worked very hard along with others to achieve peace in this region. My very dear brother, President Tayyip Erdogan, His Majesty, King Abdullah, and of course my very dear brother Mohammed bin Zayed of UAE, and of course my very dear brother Crown Prince of Saudi Arabia. And he has also been very, very helpful and contributed very valuably in this wonderful peace process. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take more of your time. Suffice it to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. So beautiful. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in. Great job. President Abbas of the Palestinian Authority. See, we have them all. We have them all. Great, great. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan sejumlah investor. Mereka curhat bahwa iklim investasi sedang tidak bagus. Audiensi tersebut berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari Senin 13 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk meyakinkan para pelaku pasar modal dan perbankan mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah. Bahas strategi pemerintah untuk memajukan ekonomi ke depan seperti apa. Kan para pelaku pasar mungkin belum terlalu yakin, jadi mereka pengen dengar dari saya seperti apa. Harusnya mereka sudah senang sekarang, karena saya jelaskan dengan gamblang apa yang akan dilakukan oleh kita pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan. Tadinya mereka penuh teka-teki, ini benar apa enggak? Pesertanya siapa aja, Pak? Saya tuh tadi sebetulnya katanya investor bond, tapi saya lihat banyak bank, ada juga lembaga-lembaga internasional, ada JP Morgan tadi ya, ada beberapa juga bank-bank asing, ada ANZ Bank, ada ya beberapa internasional, ada bahkan gue lupa, tapi pada dasarnya adalah investor besar-besar yang ada di pasar kita, obligasi maupun
saham. Ada komentar nggak Pak mereka terkait dana yang 200 itu? Mereka sih umumnya komennya positif tentang yang itu. Dari bank BSI dan lain-lain juga, BRI segala macam bilangnya malah penyerapan lebih dan nggak tambah katanya. Nggak tambah ya Pak? BSI berapa persen Pak? Tadi BSI udah disalurkan berapa persen kan Pak? Pak, dia bilang kan yang itu baru 10 tapi akan habis bentar lagi katanya. Tapi responnya positif ya Pak ya? Positif yang BRI hampir 90%, jadi hari ini ya. Jadi harusnya sih dampaknya ekonomi makin clear. Dan mereka juga mempertanyakan apa sih dampaknya 200 triliun untuk ekonomi. Kapan mulai terlihat? Saya bilang triwulan keempat akhir tahun akan kelihatan di angka pertumbuhan ekonomi kita harusnya lebih cepat. Prediksi staff saya itu sekitar 5,5, lebih dari 5,5. Jadi arah ekonomi sudah berbalik harusnya. Kita mau lihat apakah itu terjadi apa enggak. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.